Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Hanias Trisaktiwi, rekan saya Edria, Farhan, Virginie, Hesti, dan Arafah. Mata kuliah Anatomi dengan Ibu Nova Handayani. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai sel dan jaringan. Apa sih pengertian sel itu? Sel adalah satuan unit terkecil di tubuh yang memiliki sistem tersendiri untuk bertahan hidup. Sel merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Siapa sih penemu sel pertama kali? Penemu sel pertama kalinya yaitu seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Fungsi sel: 1. Sebagai pembentuk dasar struktur organisme. 2. Tempat untuk mengangkut dan bertukarnya sebagai zat. 3. Sebagai tempat energi dibuat seperti fotosintesis pada tumbuhan dan respirasi pada hewan. 4. Sel membantu proses reproduksi melalui proses pembelahan mitosis dan meiosis. Sel saraf dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada neuron sensorik. Neuron sensorik ini merespon rangsangan seperti sentuhan, suara, atau cahaya yang mempengaruhi sel-sel organ sensorik. Dan mereka mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang atau otak. Yang kedua, ada neuron motorik. Neuron motorik ini menerima sinyal dari otak sumsum tulang belakang untuk mengontrol segala sesuatu mulai dari kontraksi otot hingga kelenjar. Yang ketiga, ada interneuron. Interneuron menghubungkan neuron satu ke neuron lain dalam wilayah otak atau sumsum tulang belakang. Sel gamma pankreas. Sel ini berfungsi menghasilkan polipeptida pankreas. Polipeptida dapat berfungsi untuk memperlambat penyerapan makanan. Namun, fungsi utamanya polipeptida ini masih belum diketahui. Contoh sel dan fungsinya: sel darah merah. Eritrosit adalah kepingan darah yang berbentuk bulat dengan sedikit ceruk di tengahnya, agak mirip donat. Sel darah ini dibuat di sumsum tulang melalui proses yang disebut eritropoiesis. Fungsi utama sel darah merah adalah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Selain itu, sel darah merah juga membawa karbon dioksida, produk limbah metabolisme, ke paru-paru. Contoh sel dan fungsinya yang keempat yaitu sel darah putih. Sel darah putih atau disebut juga sebagai leukosit adalah sel darah yang juga termasuk dalam sistem kekebalan tubuh. Maka dari itu, fungsi sel darah putih yang utama yaitu untuk melindungi tubuh dari ancaman infeksi, penyakit menular, dan serangan zat asing yang berbahaya. Fungsi sel darah putih yang lainnya yaitu yang pertama, untuk menghasilkan antibodi, yang kedua, mengirimkan sinyal ke sistem daya tahan tubuh saat terserang penyakit, yang ketiga, melawan bakteri dan parasit, yang keempat, meningkatkan respon imun ketika terserang penyakit, yang kelima, membentuk kekebalan dan mengenali biang penyakit yang pernah menyerang, dan yang terakhir, membersihkan sel mati dari dalam tubuh. Sel lemak adiposit juga terkenal sebagai liposit, dan sel lemak adalah sel yang terutama menyusun jaringan adiposa, terspesialisasi dalam menyimpan energi dalam bentuk lemak. Fungsi sel lemak yaitu: 1. Berperan dalam proses pengaturan suhu tubuh. 2. Dapat berfungsi sebagai sarana penyimpanan energi. 3. Memberikan perlindungan dari viera fisik atau sebagai bantalan. Sel telur. Sel telur dalam bahasa Inggris disebut ovum. Merupakan sel reproduksi gamet yang dihasilkan dari ovarium pada organisme berjenis kelamin betina. Fungsi sel telur yaitu: 1. Sebagai tempat perkembangan sel telur. 2. Memproduksi hormon wanita. Dan 3. Melepaskan sel telur. Jaringan. Jaringan adalah tingkat organisasi kehidupan di antara sel dan organ. Jaringan merupakan kumpulan sel yang serupa beserta matrik ekstraselulernya yang bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Fungsi dari masing-masing jaringan manusia. Jaringan otot. Otot adalah jaringan lunak pada tubuh yang membantu mengendalikan pergerakan. Jaringan otot terdiri dari sel-sel yang mempunyai kemampuan berkontraksi dan memanjang sehingga dapat membuat organ tubuh bergerak.
Sel-sel pada jaringan otot tersusun dalam garis jajar dan terikat. Hal ini menjadikan jaringan otot sebagai bagian tubuh yang paling kuat. Umumnya otot terbagi menjadi 3 jenis yang memiliki letak dan struktur yang berbeda. Otot lurik yang terletak pada rangka tubuh manusia, otot polos yang terletak pada organ dalam, dan yang terakhir otot jantung yang hanya terletak pada organ jantung. Fungsi dari masing-masing jaringan manusia yang kedua yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel juga termasuk lapisan pelindung bagian tubuh yang langsung berhadapan dengan lingkungan luar. Jaringan epitel juga mempunyai sejumlah fungsi lain, yakni yang pertama, sekresi atau pengeluaran dan ekskresi atau pembuangan zat kimia. Yang kedua, penyerapan atau absorpsi. Yang ketiga, perlindungan atau proteksi. Yang keempat, transportasi intraseluler atau perpindahan antar sel. Dan yang terakhir, perasa sensasi. Jaringan ikat. Jaringan ikat berperan dalam mendukung, melindungi, dan menahan bagian-bagian tubuh agar tetap terikat bersama. Adapun jenis jaringan ikat pada manusia, yang pertama ada adiposa atau lemak, yang kedua ada serat kolagen yang menyusun tendon dan ligamen, serta yang ketiga tulang dan kartilago atau tulang rawan. Jaringan saraf. Secara umum, jaringan pada manusia ini mengendalikan seluruh aktivitas dalam tubuh manusia. Adapun fungsi jaringan saraf, yang pertama, merangsang kontraksi otot, yang kedua, membangun kesadaran, yang ketiga, menciptakan memori, dan yang keempat, merasakan emosi. Demikian video penjelasan mengenai sel dan jaringan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.